Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat ya, meskipun kita belajarnya dari rumah. Untuk pertemuan kali ini, kita di sini akan sama-sama belajar mengenai hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem ya. Ada yang tahu apa sih hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem? Ya, kita pelajari ya. Ya, jadi materi kita yang akan kita bahas di hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem yaitu ada ekosistem, rantai makanan, jaring makanan, dan simbiosis. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem itu hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ada juga komponen penyusun ekosistem. Apa aja sih komponen penyusun ekosistem? Komponen penyusun ekosistem ada dua. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik yaitu anggota dari ekosistem yang berupa makhluk hidup seperti mikroorganisme, jamur, protista, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik ini komponen ekosistem yang berupa benda yang tak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya, dan banyak lagi ya. Jadi tahu kan perbedaan apa sih komponen biotik dan abiotik? Mempelajari tentang macam-macam ekosistem. Macam-macam ekosistem ada dua. Ekosistem darat yang meliputi hutan, gurun, dan padang rumput. Sedangkan ekosistem laut meliputi danau, rawa, dan sungai. Oke, untuk materi kedua kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Iya, rantai makanan merupakan perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain melalui proses makan dan dimakan dengan urutan suatu arah. Ini contoh rantai makanan yang terjadi di persawahan, di mana ada rumput yang dimakan oleh tikus, kemudian tikus akan dimakan oleh ular, setelah itu ular akan dimakan oleh elang. Ini contoh rantai makanan di mana proses makan dan dimakan. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan itu? Ya, jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai-rantai makanan yang memiliki hubungan yang digabung atau dikombinasikan secara tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jadi bedanya kalau rantai makanan itu terjadi hanya sedikit proses makan dan dimakannya, sedangkan jaring-jaring makanan ini banyak, jadi saling makan dan dimakannya dan melibatkan banyak konsumen. Ada contoh jaring-jaring makanan yang terjadi di hutan, di mana tumbuhan bisa dimakan oleh kambing, kelinci, dan juga tikus, di mana kelinci dan kambing bisa dimakan serigala, kemudian serigala bisa dimakan singa. Adapun juga tikus dan kelinci bisa dimakan kucing hutan, kemudian kucing hutan bisa dimakan serigala, atau juga bisa langsung dimakan singa. Sedangkan tikus bisa dimakan burung hantu, kemudian dimakan ular, lalu dimakan kucing hutan, atau bisa juga langsung dimakan elang, elang dimakan singa,
Seperti itu. Adik-adik paham kan tentang jaring-jaring makanan? Materi selanjutnya kita akan membahas tentang simbiosis. Apa sih simbiosis itu? Ya, simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Ada jenis-jenis simbiosis, ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, komensialisme. Yang ketiga, parasitisme. Ada yang tahu apa ketiga simbiosis itu? Ya, kita bahas bersama-sama yuk. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi keduanya tidak ada yang merasa dirugikan. Ini ada contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapatkan keuntungan karena mendapat makanan di kerbau yang berupa kutu. Sedangkan kerbau juga merasa diuntungkan karena kutu yang mengganggu kerbau dimakan oleh burung jalak, ya, dimana keduanya saling menguntungkan. Ada lagi lebah dan bunga, dimana hubungan lebah dan bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Lebah memperoleh makanan yang berasal dari bunga berupa sari bunga, dan bunga pun dibantu oleh lebah dalam proses penyerbukan. Kedua, ada simbiosis komensialisme. Ada yang tahu apa sih simbiosis komensialisme? Ya, adalah hubungan yang terjadi dengan menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Ada contoh dari simbiosis komensialisme. Yang pertama, tumbuhan paku bersama tumbuhan jati, di mana tanaman paku akan melekat pada tanaman jati. Hal ini dilakukan agar tumbuhan paku bisa mendapat sinar matahari untuk melaksanakan fotosintesis demi kelangsungan hidupnya. Sedangkan tanaman jati yang dijadikan tempat menempelnya pohon paku tidak mendapatkan apa-apa, tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contoh yang kedua yaitu anggrek bersama pohon mangga, di mana anggrek akan melekat dan merambat pada pohon mangga dengan tujuan mendapatkan air, sinar matahari. Anggrek bisa menyerap air melalui batang yang telah lapuk. Tetapi tanaman pohon mangga juga tidak mendapatkan apa-apa. Jadi tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Ya, yang terakhir, simbiosis parasitisme. Ada yang tahu apa sih simbiosis parasitisme? Iya, hubungan yang terjadi dengan menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Ini ada contoh dari simbiosis parasitisme, di mana pihak satu diuntungkan dan pihak kedua tidak diuntungkan atau dirugikan. Ini ada pada tumbuhan tali putri dengan inangnya, di mana tali putri ini membeli tumbuhan lain atau inangnya yang lain. Kemudian ia demi sedikit menghisap sari makanan dan juga nutrisi, air, dan mineral untuk kelangsungan hidupnya. Jadi tumbuhan inangnya tidak bisa berkembang dengan baik karena nutrisi dan sari makanannya diambil oleh tali putri. Yang kedua, ada tikus dan petani, di mana tikus ini sering merusak tanaman petani, semisal padi, jagung, wortel, dan lain-lain ya. Petani juga sering mengalami kerugian karena tanamannya dirusak oleh tikus. Iya, benar. Adik, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa ada tugas yang adik kerjakan ya dengan adik melihat video ini. Sampai jumpa, tetap semangat ya meskipun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.